Kadang dunia ini berisik ya. Bukan cuma karena suara orang-orang, tapi karena isi kepala kita sendiri yang gak pernah diam. Ada suara takut, ada suara rindu, ada suara yang terus nanya, apa aku masih cukup? Dan malam ini aku cuma pingin diam. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena kadang kata-kata juga butuh istirahat. Hai, selamat datang di ceritaku hari ini. Makasih ya, udah nyempetin waktu buat mampir, buat dengerin cerita yang mungkin gak seheboh dunia luar, tapi nyata. Malam ini aku mau cerita tentang sesuatu yang sering kita hindari, tapi justru paling sering kita temui, yaitu diam. Aku dulu gak suka diam, karena setiap kali suasana hening, aku ngerasa sendirian. Kayak semua orang punya tempat buat pulang, sementara aku cuma punya diri sendiri. Tapi semakin kesini aku sadar, diam itu bukan berarti gak ada apa-apa. Kadang, diam justru tempat semua hal berkumpul. Rasa yang belum sempat diungkap, kenangan yang masih nyangkut, dan semua hal yang pengen disampaikan tapi gak tahu harus lewat kata yang mana. Aku pernah diam karena takut salah ngomong. Pernah juga diam karena udah terlalu capek menjelaskan. Dan yang paling sering, aku diam karena gak tahu harus mulai dari mana. Lama-lama aku ngerti, diam itu gak selalu tanda menyerah. Kadang diam adalah bentuk paling lembut dari bertahan. Karena gak semua luka bisa sembuh dengan bicara, dan gak semua perasaan bisa dimengerti lewat kata. Sekarang aku belajar buat gak takut sama diam. Karena di dalam diam, aku bisa dengar lagi suara hatiku sendiri. Suara yang dulu ketutupan sama bisingnya dunia, yang bilang, pelan-pelan aja, gak apa-apa, belum bisa baik-baik. Diam ngajarin aku buat gak buru-buru, buat percaya bahwa gak semua hal harus segera punya jawaban. Kadang, cukup berhenti sejenak, dan biarkan waktu yang menjawab. Lucunya, semakin aku belajar diam, semakin aku paham kalau sebenarnya yang paling ribut itu bukan dunia luar, tapi isi kepala kita sendiri. Dan kalau beruntung, dalam satu malam yang sepi, aku bakal nemuin momen di mana semuanya pelan. Gak ada suara, gak ada beban, cuma kamu, napasmu, dan rasa tenang yang lama banget gak kamu rasain. Mungkin disitulah diam jadi doa. Doa tanpa kata, doa yang cuma bisa didengar sama hati yang akhirnya mau berhenti melawan. Itu ceritaku hari ini, tentang diam, tentang tenang, tentang belajar berdamai sama diri sendiri. Kalau kamu juga lagi di fase yang sama, semoga kamu bisa nemuin keheningan yang gak menakutkan, yang bikin kamu merasa cukup meski gak ada siapa-siapa di sekitarmu. Terima kasih udah mau denger sampai habis. Kalau kamu suka suasana seperti ini, jangan pergi dulu. Masih banyak cerita yang pengen aku bagi, tentang rindu, tentang kehilangan, tentang hujan yang gak cuma jatuh dari langit tapi juga dari hati. Sampai ketemu lagi di ceritaku hari ini episode berikutnya. Jaga dirimu ya. Dan kalau nanti dunia mulai berisik lagi, jangan lupa kamu selalu punya diam untuk kembali.